Indonesia sebagai poros maritim dunia. Posisi Indonesia yang diapit dua samudra membuat Indonesia dikandang-kandang sebagai poros maritim dunia. Cita-cita itu kini jadi salah satu fokus kerja Presiden Joko Widodo. Untuk mengulas lebih jauh soal tantangan, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia. Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Samudra India di sisi barat dan selatan, di sisi utara dan timur ada Samudra Pasifik. Berdasarkan buku Statistik Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau, diantaranya membentang berbagai lautan yang luasnya mencapai 3,3 juta kilometer persegi. Di pinggir luar ada laut yang termasuk zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen dengan luas mencapai 2,9 juta kilometer persegi. Luas lautan Indonesia lebih besar dari luas daratannya. Kira-kira 75% total luas Indonesia adalah perairan. Itulah yang membuat Indonesia sebagai negara maritim. Di abad ke-14, kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa konon menguasai hampir seluruh bagian Indonesia, hingga ke Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Mulai dari Mediterania, melintasi Timur Tengah dan mengelilingi India, melewati Selat Malaka hingga ke Cina dan pulau-pulau di Indonesia Timur. Dikutip dari situs Institut Teknologi Bandung (ITB), anggota Dewan Kelautan Indonesia Dr. Insinyur Sondiambar mengungkapkan Indonesia memiliki 4 titik strategis, yaitu yang dilalui 40% kapal perdagangan dunia. 4 titik itu yakni Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Indonesia bisa menjadi pusat industri perdagangan dan pelayaran maritim dunia. Keunggulan ini membuat Presiden Joko Widodo merencanakan program Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sayangnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Habibie Center, Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dirancangkan 5 tahun lalu itu menyumbang 7% terhadap produk domestik bruto (PDB) tanah air. Poros maritim terhadap PDB Indonesia baru 7% dari 14.300 triliun, padahal potensi ekonomi dari maritim kita dari semua ikan, udang, dan lainnya jauh lebih besar dari itu, ujar Ketua Yayasan Dewan Pimpinan Habibie Center Sofyan Effendi dalam pembukaan seminar nasional bertajuk Prospek Poros Maritim Dunia di periode kedua Jokowi di Hotel Le Mirne, Jakarta Pusat, Selasa. Poros maritim dunia menjadi salah satu visi penting yang diutarakan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2014. Perancangan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim, sehingga dapat tercipta kesejahteraan. Dalam perjalanan pemerintah selama 5 tahun periode pertama pemerintah Presiden Jokowi, visi poros maritim dunia diwujudkan dalam berbagai kebijakan. Visi poros maritim dunia juga merupakan usaha untuk meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antar pulau di Indonesia.